Wah, ternyata diskusi kita mengasyikkan. Tidak terasa hari sudah sore. Ada satu pembahasan lagi teman-teman. Bagaimana cara merancang novel? Iya, tidak ada salahnya kita belajar menulis novel. Ya, dapat dikatakan penulis pemula lah. Waduh, saya paling susah mengarang. Menulis cerpen saja susah, apalagi novel. Nah, disitulah fungsinya kita belajar. Hal yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau novel, dari hal yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebuah karya. Diskusi kita hanya merancang novel saja ya, bukan membuatnya. Kalau menulis novel, butuh proses penulisan yang panjang. Nah, pastikan masing-masing sudah menemukan ide cerita. Lalu, baru kita bisa mulai merancang novelnya. Bisa tidak ya? Ide itu saya ambil dari kisah nyata saya. Bisa saja, Janet. Nah, ini teman-teman, ada penjelasan merancang novel di buku Bahasa Indonesia. Yuk kita pelajarin. Merancang novel adalah kegiatan melakukan sesuatu sebelum menulis novel. Rancangan menulis novel adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Langkah pertama yang dibuat adalah menentukan tema. Tema merupakan inti cerita dalam novel. Tema yang bisa dipilih, misalnya, tema pendidikan, politik, dan persahabatan. Berdasarkan tema, penulis dapat menentukan jenis novel yang akan dibuat, seperti novel tentang keluarga, novel psikologi, novel detektif, novel misteri, novel horor, novel sosial, novel pendidikan, novel remaja, atau novel dewasa. Kedua, menentukan tokoh-tokoh dan karakter. Tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam novel, tokoh utamanya siapa, dan tokoh tambahannya siapa saja. Setelah itu, tiap-tiap tokoh ditentukan karakternya berdasarkan penetapan jenis tokoh, seperti antagonis, protagonis, atau tritagonis. Cara menggambarkan watak tokoh pun atau penokohan ditentukan, apakah secara dramatik atau analitik. Ketiga, menentukan alur yang akan digunakan. Novel ceritanya sangat panjang, dimulai dari tokoh selagi kecil sampai dewasa. Sebelum menulis novel, penulis menentukan alur terlebih dahulu, seperti alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Upayakan alur sebagai rangkaian cerita tidak membuat bingung pembacanya. Keempat, menentukan latar atau setting. Penulis harus menentukan latar terjadinya peristiwa dalam cerita. Tentukan latar tempat, waktu, dan sosial yang akan penulis ceritakan. Kelima, menentukan amanat. Setiap karya sastra, termasuk novel, bertujuan menghibur dan menambah pengalaman batin pembacanya. Tentunya ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan dalam novel biasanya tersirat, artinya tidak tertulis dalam novel. Berikut contoh rancangan novel. Tema, kasih sayang orang tua. Jenis novel, keluarga. Judul, Ada Papa di Mataku. Tokoh dan karakter, pertama, Arga, tokoh utama, protagonis, berkarakter jujur, rajin, disiplin, dan pekerja keras. Kedua, Syafna, tokoh pembantu, antagonis, berkarakter iri hati, sombong, pencemooh, dan egois. Ketiga, Mama, tokoh pembantu, Mama Arga dan Syafna, berwatak baik, lembut, penyayang, dan peduli sesama. Keempat, Papa, tokoh pembantu berwatak kasar, keras kepala, dan malas. Kelima, Davi, tokoh pembantu berwatak adil, bijak, dan peduli. Keenam, Verlina, tokoh pembantu berwatak baik hati dan tidak sombong walaupun dari keluarga kaya raya. Alur campuran. Orientasi, seorang lelaki dewasa mengingat masa kecilnya. Arga bayi, kelahiran Petamburan, Jakarta Pusat, hidup di rumah satu kamar yang semua kegiatan dilakukan di kamar itu. Komplikasi, Arga hidup berpindah-pindah mengikuti lokasi tempat ayahnya bekerja. Dia bersekolah SD hingga SMA di Depok, Jawa Barat. Semasih kecil hingga dewasa, Arga tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Arga dewasa siap menikahi kekasihnya, Verlina. Namun, sebelum menikah, terjadi kecelakaan yang menyebabkan kedua mata Arga buta.
Resolusi, tak disangka, ayahnya diam-diam mendonorkan kedua mata untuknya. Latar, tempat, Rumah Petamburan, Rumah Depok, TK Asyidin, Kampus Gundar, Ragunan, Rumah Sakit. Latar waktu, masa kecil Arga, pagi, siang, malam, dini hari, dan menjelang subuh. Latar sosial, kehidupan sosial tokoh yang aktif bermasyarakat, antisosial, dan tukang gunjing. Amanat, jangan melihat buku dari sampulnya. Buku bersampul bagus belum tentu isinya bagus. Begitu juga, jangan menilai orang dari wajah dan tingkah lakunya. Orang yang bertampang seram dan bertingkah laku aneh bisa saja hatinya bersih dan baik. Berikut ringkasan gambaran cerita yang akan ditulis menjadi novel sesuai dengan kebahasaan novel. Rancangan menulis novel. Pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan tokoh-tokoh dan karakter. Ketiga, menentukan alur yang akan digunakan. Keempat, menentukan latar atau setting. Kelima, menentukan amanat.